Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas terkait konflik perdagangan internasional. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait konflik perdagangan nikel yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri memegang peranan penting dalam industri nikel global sebagai salah satu produsen terbesar di dunia. Nikel adalah logam yang sangat diperlukan dalam berbagai industri kunci termasuk pembuatan baja, tahan karat, dan baterai, terutama untuk mobil listrik yang semakin populer. Baja tahan karat yang banyak digunakan dalam konstruksi, infrastruktur, dan peralatan rumah tangga tergantung pada nikel untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan perbaiki kekuatan mekaniknya. Sementara itu, baterai litium yang esensial bagi kendaraan listrik dan penyimpanan energi skala besar juga membutuhkan nikel sebagai salah satu komponen utamanya untuk katoda baterai. Permintaan global akan nikel terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri baja tahan karat yang terkait dengan urbanisasi global dan infrastruktur berkelanjutan, serta peningkatan adopsi kendaraan listrik sebagai solusi transportasi masa depan yang ramah lingkungan. Faktor-faktor ini menjadi Indonesia pusat perhatian dalam penyediaan pasokan nikel dunia. Sebagai produsen terkemuka, Indonesia memiliki cadangan nikel yang signifikan dan menjadi pemasok utama bagi pasar global. Potensi sumber daya alamnya yang melimpah menjadikan negara ini strategis dalam memenuhi kebutuhan global akan nikel, yang merupakan komoditas krusial dalam mendukung industri modern yang berkelanjutan dan teknologi masa depan. Nah, sejak awal 2010, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri. Salah satunya dengan menerapkan larangan ekspor biji nikel mentah. Kebijakan ini dimulai dengan larangan ekspor pada tahun 2014 yang kemudian dilonggarkan dan kembali diperketat pada tahun 2020. Kebijakan larangan ekspor biji nikel mendapat protes keras dari Uni Eropa dengan menggugat Indonesia melalui WTO ataupun World Trade Organization. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia sendiri sudah menyiapkan pengacara yang handal dan berharap memenangkan gugatan atas sejumlah negara terkait penghentian ekspor nikel yang tengah berproses. Sejak tahun 2020, tepatnya tanggal 1 Januari, Indonesia telah menerapkan kebijakan untuk melarang adanya ekspor nikel. Hal tersebut mendapat respon negatif salah satunya dari Uni Eropa. Karena kita sadari sendiri bahwa nikel merupakan salah satu bahan utama ataupun bahan baku strategis yang memegang peranan penting dalam berbagai sektor ekonomi yang dapat memajukan sektor ekonomi. Dampak dari adanya kasus nikel Uni Eropa terhadap Indonesia ini berdampak buruk pada perdagangan internasional, di mana perdagangan di wilayah tersebut, khususnya di Uni Eropa ini, akan mengalami penurunan pasokan bahan mentah ini. Hal ini tentunya dapat menimbulkan permasalahan serius bagi industri-industri yang menggunakan nikel sebagai bahan baku utamanya. Berbagai sektor, mulai dari produksi baja hingga manufaktur peralatan elektronik ini berpotensi terganggu akibat kekurangannya pasokan nikel. Situasi ini terus memanas ketika Uni Eropa ini sadar bahwa nikel merupakan bahan baku yang sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang sektor ekonomi mereka. Kekurangan nikel dapat berdampak buruk pada produktivitas, efisiensi, dan daya saing industri-industri di wilayah tersebut. Hal tersebutlah yang menjadi pertanyaan dan kritisi dari Uni Eropa terhadap larangan ekspor nikel dari Indonesia. Kasus gugatan yang diajukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia terkait dengan kasus dilarangnya ekspor nikel ini memicu upaya-upaya strategis dari pihak Indonesia untuk mengatasi tantangan yang muncul. Indonesia menyadari bahwa langkah tegas berupa pelarangan ekspor ini akan berpotensi menimbulkan gejolak ataupun masalah terutama pada bidang perdagangan internasional. Namun, Indonesia tetap berfokus pada mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan memanfaatkan peluang yang terbuka dari adanya larangan ekspor nikel tersebut. Dengan penuh perhitungan, Indonesia secara strategis mengatasi tantangan-tantangan ini dengan menerapkan langkah larangan ekspor nikel yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan industri ekonomi dengan cepat dan peningkatan pendapatan sektor domestik. Kebijakan ini menempatkan Indonesia pada posisi ekonomi yang menguntungkan, meskipun Indonesia harus berhadapan dengan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO akibat dari gugatan yang diajukan oleh Uni Eropa.
Dalam menghadapi kasus ini, Indonesia berupaya untuk menyeimbangkan antara tujuan ekonomi dengan hukum internasional, di mana di satu sisi Indonesia ingin mendorong pengembangan industri dalam negeri dan meningkatkan pendapatan dari sektor-sektor terkait yang memanfaatkan bahan baku nikel. Namun di satu sisi juga Indonesia harus menaati atau mematuhi aturan dan kewajiban dalam perdagangan internasional yang diatur oleh WTO. Maka dari itu, konflik sengketa nikel antara Indonesia dan Uni Eropa dapat diselesaikan dengan beberapa cara. Yang pertama, adanya mediasi oleh WTO, di mana WTO ini dapat membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang adil berdasarkan aturan perdagangan internasional yang berlaku. Kedua, melakukan negosiasi bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa dapat mengadakan negosiasi langsung untuk mencari solusi yang saling menguntungkan satu sama lain, di mana pendekatan ini melibatkan penyesuaian kebijakan ekspor dan impor yang lebih fleksibel serta kerjasama dalam sektor industri nikel. Yang ketiga, dengan menyesuaikan kebijakan antara Indonesia dan Uni Eropa, mungkin perlu meninjau kembali kebijakan larangan ekspor nikel dan mempertimbangkan kebijakan yang lebih berkelanjutan. Di sisi lain, Uni Eropa bisa mencari alternatif sumber nikel atau investasi dalam sektor nikel Indonesia untuk memastikan kembali pasokan yang lebih stabil. Di sisi lain, untuk mengukur seberapa efektif dari hasil tersebut, bisa dilihat dari adanya peningkatan hubungan dagang. Jikalau kegiatan itu berhasil, biasanya akan menyebabkan hubungan dagang yang lebih meningkat antara Indonesia dan Uni Eropa. Yang kedua, dengan adanya kepatuhan terhadap kesepakatan, di mana kedua belah pihak harus mematuhi setiap kesepakatan yang telah dicapai selama mediasi atau negosiasi. Yang ketiga, adanya dengan pengembangan industri nikel, di mana Indonesia harus fokus pada pengembangan industri nikel domestik dengan memastikan bahwa kebijakan ekspor dan produksi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta pasar internasional. Dan yang terakhir adalah dengan dilakukannya kerjasama lebih lanjut antara Indonesia dan Uni Eropa, di mana itu bisa meningkatkan kerjasama di bidang teknologi, investasi, dan pengembangan sumber daya manusia dalam industri nikel maupun di sektor lainnya.